Salam semua sahabat-sahabat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ruangan ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga atau mungkin juga secara pribadi. Dan biar kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Anda terus nikmati setiap hari, setiap saat, karena Dia menuntun Anda selama kita dalam dunia ini. Haleluya. So, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan, saya mau memimpin kita dan mengajak kita semua untuk berdoa. Kami naikkan kesyukuran kami kepada Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau menaruh kemurahan-Mu terhadap kami, sehingga kami dapat menikmati hari ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Engkau memberikan hidup kepada kami, pastilah kami tidak dapat menikmati hari ini. Tetapi oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu, sekali lagi kami berpeluang menjalani hidup kami hari ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan pembelajaran firman Tuhan kami yang sederhana ini, bersama dengan ahli keluarga kami, maupun kami yang bersendirian, kami dapat menikmatinya, mengalami berkat Tuhan, pertemuan secara pribadi dengan Engkau, sehingga mengubah hidup kami, mengubah situasi keluarga kami, dan kami terus menjadi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap belajar dari firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. So, mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes bab yang ke-14 ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-28. Injil Yohanes 14, 27 sehingga ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Dan tema kita hari ini adalah bercakap tentang milikilah damai dan sukacita. Milikilah damai dan sukacita. Nah, setiap orang di dunia ini pasti menginginkan suatu kehidupan yang damai, suatu kehidupan yang sejahtera, satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kita sedikit pun sebenarnya tidak mau jika ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau kehidupan kita seharusnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, tanpa halangan, tanpa ada gangguan. Apa yang kita kerjakan semuanya mendatangkan hasil, dan kita dapat menikmati hasil daripada pekerjaan-pekerjaan kita. Namun pada hakikatnya tidaklah sedemikian. Nah, memang ada waktu di mana kita langsung tidak ada masalah apa-apa. Namun ada waktu juga kita menghadapi sedikit masalah. Ada waktu di mana kita dibebani dengan masalah. Dan ada waktu di mana seperti hidup kita, telur yang berada di ujung tanduk. Dan kita tidak tahu bagaimana mau menggambarkan itu, karena situasi kita yang begitu berat, begitu sukar sekali. Semua yang kita hadapi membuatkan kita merasa putus asa, merasa stres, tertekan dengan keadaan yang kita hadapi. Kadang-kadang itu membuatkan kita juga bahwa menganggap diri kita seperti tidak berguna. Kita merasa bahwa hidup kita ini satu kehidupan yang malang, dan ada banyak perkara. Kita selalu mengecam diri kita, kita selalu mengutuk diri kita, kita selalu merendahkan diri kita dalam keadaan yang kita sedang hadapi dalam dunia ini. Tetapi pesan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini
mengatakan bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya, dan kita akan mengalami damai sejahtera ini, karena damai sejahtera ini diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan dan penyelamat hidup. Dan kita tahu bahwa damai sejahtera inilah yang memberikan dorongan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat kepada kita. Kalau kita kembali kepada bahasa asli dari kata ini, terjemahan daripada kata Irene itu sendiri tidak hanya bermaksud damai sejahtera, tetapi ini juga bermaksud sebagai selamat, aman, dan juga rasa damai, rasa harmoni. Ini hal-hal yang seperti ini kita akan alami dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kata ini sama maksud dengan kata shalom yang di dalam bahasa Ibrani. Kata shalom itu sendiri menyatakan kedamaian sejahtera, bukan hanya dalaman kita, tetapi apa yang terjadi di sekeliling kita, baik di dalam negara kita, baik secara politik, baik secara antara bangsa, itu menyatakan bahwa hubungan kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang aman. Bahkan dalam diri kita juga kita merasa aman, sejahtera, dalam keadaan yang harmoni, tinggal dalam dunia ini, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap merasa aman dan damai. Nah, di dalam ayat ke-27b berkata bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi di sini menyatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kenapa berbeza? Ini karena damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang menyelamatkan. Damai sejahtera yang kekal, yaitu selama-lamanya. Walaupun dunia ini sudah tidak ada lagi, tapi kedamaian, kesejahteraan daripada Tuhan itu tetap berlangsung. Berbanding dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini, itu hanya sementara dan tidak kekal. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa kita tidak selamat tinggal dalam dunia ini, kita tidak selamat tinggal dalam lingkungan sosial di mana kita ada, kita tidak selamat dengan hal-hal yang banyak terjadi dalam dunia ini. Tetapi apabila kita berpegang kepada Kristus, kita akan dapat merasakan damai sejahtera Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan berpesan di dalam 27c mengatakan bahwa janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia, jadi janganlah kita gelisah dan gentar di dalam hati kita. Kita perlu percaya dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita takut dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Karena kedamaian yang sejati, sukacita yang sejati itu ada di dalam Kristus Yesus. Dunia ini dapat membunuh tubuh kita, tetapi dia tidak dapat mematikan roh yang ada pada kita, yaitu roh di dalam Kristus Yesus, di mana kita tinggal di dalamnya dan dia tinggal di dalam kita. Tidak ada yang dapat mematikannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, walaupun dia sudah pergi dari dunia ini, tetapi sebenarnya dia ada dalam dunia ini. Walaupun secara dunia nyata kita tidak melihat Yesus, tetapi secara roh dia hadir di mana-mana di dalam dunia ini. Sesuai dengan sifatnya, yaitu kehadirannya ada di mana-mana. Dia tahu di mana kita berada, dia tahu apa pergumulan kita, dia tahu apa beban yang kita sedang hadapi, dia tahu
apabila kita bersuka cita, atau apabila kita merasa sedih, ataupun apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Dia ada di sana, menantikan kita, apakah kita memohon pertolongan daripadanya. Oleh itu saudara-saudara, damai sejahtera Dia berikan kepada kita, supaya kita tahu bahwa ada pertolongan yang nyata, ada pertolongan yang tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ingatlah bahwa walaupun Dia tidak hadir secara nyata yang dapat dilihat dengan mata kasar kita seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi Dia hadir di dalam Roh-Nya melalui Roh Kudus Tuhan. Dia hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Dia tinggal dalam hati kita. Dan Dialah yang mengingatkan kita segala janji dan pesan apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus, seperti yang kita boleh baca di dalam Alkitab kita. Oleh itu saudara-saudara, marilah kita miliki damai dan sukacita. Memiliki damai dan sukacita ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia saja yang dapat memberikan kepada kita kedamaian dan sukacita. Damai dan sukacita yang penuh kita tidak dapat perolehi dalam dunia ini. Walaupun kita mungkin memiliki apa yang kita inginkan dalam dunia ini, tetapi sukacita kita tidak akan berkekalan sampai selama-lamanya. Karena benda atau yang kita miliki atau orang yang kita sayang sekalipun tidak akan bersama dengan kita selama-lamanya. Tapi ingatlah bahwa Dia bersama kita selama-lamanya. Dan apabila Dia bersama-sama dengan kita, kita akan merasa aman dan sukacita dimanapun kita berada. Walaupun kita menghadapi banyak cabaran, atau banyak masalah, atau pergumulan dalam hidup kita, ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita bukan seperti orang-orang yang tidak punya harapan dalam hidup mereka. Jelas menunjukkan apa yang kita pelajari, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kembali kepada keadaan asalnya, itu menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, penyataan ini supaya Dia boleh tidak lagi terbatas seperti manusia adanya. Dia boleh mengerjakan, Dia boleh bertindak, karena Dia sudah kembali seperti sedia kala. Pertolongan Yesus itu ada senantiasa. Dimanapun kita berada, Dia ada. Oleh sebab itu, kalau Yesus masih hidup sampai hari ini secara manusia, kita yang ada di sini mungkin tidak akan mengalami pertolongannya. Tetapi oleh karena Dia sudah kembali kepada Bapa, maka pertolongannya tidak lagi terbatas seperti manusia, tetapi pertolongannya terjadi di mana-mana kita berada, asal saja kita membuka hati kita menerima Dia. Maka kita akan memiliki damai dan sukacita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Kita doakan negara kita doakan dunia ini, supaya kita bertobat kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu kami nikmati. Kami tahu ya Tuhan, dalam keadaan yang sedang kami hadapi sekarang ini, keterbatasan kami dari segi pergerakan, dari segi aktiviti dan banyak hal, itu bukanlah sesuatu yang membuatkan kami merasa senang. Tetapi kami tahu dan percaya bahwa pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah kami.
Dalam kami sedang menghadapi dan berlawan dengan COVID-19, kami tahu bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah para juru rawat, para dokter yang sedang bertungkus lumus dan berusaha untuk merawat yang sakit. Dan ada di tengah-tengah kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan kami. Bahkan ada di tengah-tengah petugas-petugas barisan hadapan yang sedang berusaha keras supaya tidak ada lagi jangkitan COVID-19. Kiranya kesejahteraan dan damai dan sukacita akan kami dapat nikmati dalam keadaan yang seperti ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh negara yang ada dalam dunia ini yang sedang berjuang melawan COVID-19. Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa Engkau berkuasa di atas segala sakit penyakit. Engkau berkuasa di atas segala apa yang kami hadapi. Tidak ada yang dapat mengatasi kuasa-Mu. Dan kami tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa yang Tuhan mau tunjuk dan nyatakan kepada kami. Dan kami tahu bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap negara-negara yang sedang menghadapi, melawan penyakit ini. Kami tahu bahwa Engkau ada di sana memberikan pertolongan. Berkati keluarga kami, pribadi kami, dimanapun kami sedang berada, sedang berbakti. Kami tahu bahwa lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami yang lemah, kami yang berbeban berat dan yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, kelegaan, dan kekuatan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.